gerakin sendiri bisa nggak kakinya kayak tadi? Satu, terus ganti. 次膝周りのストレッチをやるんで Yes, すけど、 kita akan stretch di bagian seputar patella. この感じですよね。じゃあ上向きになって、 Yuk, hadap ke arah atas, coba. この伸展と屈曲しかできないようになってます。 Pergerakan lutut itu cuma bisa lurus sama tekuk sebenarnya. Nanti これがねじれたりとかしてると、それはちょっと異常ですよ。 Nah, kalau misalnya dia sampai muter-muter lututnya itu udah berlebihan. でもし仮にそういうことが起きた場合は、膝周りの筋肉が緊張している状態になります。 Nah, kalau misalnya kita melihat ada yang lututnya ke dalam, sedangkan jari kakinya lurus atau kebalikannya, itu berarti ada yang tight di sekitar なん lututnya. でこの辺をしっかり南部組織っていうのがあるんですけど、それをこう動かしてストレッチをかける。横。 Minta rekamin. 膝のストレッチって膝周りの筋肉を縦と横しかないから、はい少ないんですよね。 Oke. そうなんだけど、こういう風に直接アプローチしていく。 Oke. Enak. OA stadium 3 boleh nggak? Stadium 3? Iya. Oh, oke. Tunggu. Aku jelasin dulu ya tadi terjemahnya. Itu di otot lutut. Otot sekitar lutut itu dia itu nggak banyak karena gerakannya dia nggak banyak lutut tuh. Yes. Jadi gerakan ini aja sebenarnya udah bisa merilis bagian lutut. Nah, pertanyaan kamu apa tadi sih? Untuk OA 3 grade 3. OA grade 3 boleh nggak? Oke. Osteoarthritis. Osteoarthritis. Osteoarthritis kan? Osteoarthritis kan? Oke. 昨日の骨交渉症を、こっちの部分が OK ですか？まあ大丈夫だと思います。ただ Nggak apa-apa ya. すごい例えば強い圧を加えるのとかはよく、そもそもそのストレッチってムーブメントストレッチっていうかインテグレーションじゃないから、その圧をすごくかけるのはノー。だけど、表面の筋肉をこうやってのは全然問題ない。 Kalau misalnya kamu tekan terlalu keras, pastinya nggak boleh ya nggak sih? Cuma yang namanya integration stretch itu kan kita kayak nyentuh ototnya, terus kita release, kita panjangin. Nah kalau yang itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita kan cuma nyentuh otot bagian atasnya terus dia release, itu masih oke. 例えばまだ痛みが出てないんだけどアライメントがちょっとおかしいなっていう方っているじゃないですか。そういう人はいいかな、やった方がいいと思います。 Ada juga kan kalian pernah lihat dia belum sakit kakinya, tapi begitu kalian lihat lututnya dia arahnya nggak sama aja. 膝って内側側副靭帯ね。靭帯、内側の靭帯と外側の靭帯でサイドに行かないように Jintai. 収めてる。 Oke. だけどねじれちゃったりすることでそこに炎症が起きる。 Oke. So dia jintai sih. 筋肉がこっちが固まったりこっちが固まったりすることで、ねじれて靭帯に圧をかけて炎症が起きる。 Sudah ya. Jadi kan harusnya kan di antara lutut sama lutut di bagian sini sama sini bagian samping sama samping itu ada ligamen yang menjaga supaya si lututnya nggak keputar-putar, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya otot-otot di sekitar lutut ini ada yang tight, ada yang kencang, jadi jatuhnya dia neken ke ligamennya sehingga dia akan merubah arah putaran si patelanya. Gitu. Ya jadi itu harus kita lemesin si bagian otot sekitar lututnya supaya dia balik lagi ke arah yang seharusnya. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya ada radang di sendi itu juga dia nggak masalah karena yang penting sendinya yang jangan bergerak. Tapi kalau misalnya ototnya, karena yang penting kan sendi, tulang sama ligamennya oke, itu kan nggak ada swelling, kan itu nggak masalah gitu loh. Kecuali kalau dia sendinya yang dioplek-oplek, itu boleh tapi nanti gitu ya. Yang penting selama tidak ada peradangan di situ. Terus karena biasanya kan otot-otot itu sama itu kompensasi kalau misalnya terjadi peradangan, terjadi dia nggak nyaman, dia akan kompensasi, dia tegang. Nah kalau ototnya aja di rilis gitu nggak masalah. Yang penting ligamennya utuh, intact. Ligamennya soalnya kalau enggak dia nggak bisa nyeport. Makanya kemarin ada 3, ingat nggak 4 bagian itu yang mesti kita lihat. Nah itu kalau misalnya dia luka atau masih bengkak atau masih termasuk orang nggak bisa gerakin, yang nggak berubah posisinya. はい、先は、ファインね。